Halo, ya, sahabat disabilitas, para aktivis, teman-teman semuanya, dimanapun saudara berada, saya berdoa untuk teman-teman selalu sehat, diberkati oleh Tuhan, dan mari tetap kita menabur benih-benih kebaikan untuk siapapun, ya. Kita hadir untuk kesetaraan dan anti terhadap diskriminasi, gitu ya. Oke, nah di tangan saya ada sebuah bundle ya. Ini adalah bundle draft buku yang rencana saya mau terbitkan. Mohon dukungan doa untuk teman-teman semuanya ya. Di salah satu bagian dari buku ini saya menguraikan terkait dengan beberapa istilah yang merujuk kepada kondisi disabilitas ya. Misalnya, saya sampaikan di sana ada istilah penyandang cacat. Ya, jadi istilah penyandang cacat ini adalah istilah resmi ya, yang pernah ada di Republik ini. Ya, istilah cacat ini secara resmi dapat ditemukan, artinya penyandang cacat ini secara resmi dapat kita temukan di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 ya. Dengan jelas di sana disampaikan yang mendefinisikan begini, setiap orang yang mempunyai penyandang cacat itu didefinisikan sebagai setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental ya, cacat ganda ya. Nah, ini acuan resmi yang pernah berlaku di Republik ini, Undang-Undang Penyandang Cacat Nomor 4 tahun 1997 ya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan dari undang-undang ini, kata cacat itu menunjukkan lekat dengan stigmatisasi terhadap keberadaan orang-orang dengan sebagaimana yang dikategorisasi seperti ini ya. Itu berarti orang yang masuk dalam kategori penyandang cacat mendapatkan cap, stigma sebagai pribadi yang tidak sempurna, pribadi yang tidak layak, dan bisa saja karena keberadaannya yang tidak sama dengan yang lain, kemudian dianggap sebagai pribadi yang layak untuk dibully. Ya, itu kesan yang didapat dari penggunaan istilah penyandang cacat. Ya, oke. Kita lihat kemudian berkembang ya. Tadi Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 dan istilah yang merujuk kepada disabilitas dengan istilah penyandang cacat tadi itu berubah ya, bergerak menuju kepada istilah disabilitas. Ya, nah, teman-teman, secara formal istilah penyandang disabilitas ini dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas. Ya. Yang merujuk disabilitas itu merujuk pada setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Ya. Oke. Nah, sebetulnya perjalanan menuju kepada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 ini cukup panjang. Ya, jadi ini berawal dari konvensi secara global, ya,
tentang hak-hak penyandang cacat yang dilakukan di tahun 2006 ya. Jadi 13 Desember 2006 ada konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas ya, yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Kemudian secara institusional ya, pemerintah Indonesia pun turut ambil bagian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan perhatian kepada penyandang disabilitas dengan menandatangani konvensi tadi itu ya. Itu di tahun 2007 bulan Maret tanggal 30 ya. Nah, tindak lanjut dari tadi itu kemudian dilanjutkan dengan pengesahan ya. Artinya tindakan tadi disahkan dalam perundangan negara sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang pengesahan terhadap Convention of the Right of Person with Disabilities ya. Itu konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Nah, selanjutnya itu mendapatkan kristalisasi pada tahun 2016. Lahirlah Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Ya, oke. Itu istilah yang kedua, ya. Teman-teman sekalian, saya rasa sangat familiar juga dengan istilah yang ketiga ya. Istilah yang ketiga adalah difabel ya. Oke. Nah, teman-teman, istilah difabel sebetulnya muncul itu sudah cukup lama ya. Diperkirakan muncul tahun 90-an gitulah ya. Dan selanjutnya secara formal itu diperkenalkan dalam konferensi ketunanetraan Asia yang diselenggarakan bersama oleh International Federation of the Blind ya, dan World Council of Welfare of the Blind di Singapura pada 1981 ya. Jadi istilah difabel ini ya seringkali dilihat sebagai istilah differently able ya, bukan different ability ya. Jadi ini istilahnya differently able, bukan different ability ya. Jadi ini sebetulnya muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap penggunaan istilah penyandang cacat yang dinilai dan dirasa sangat stigmatis ya, dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan difabel atau orang yang mempunyai kemampuan berbeda ya. Nah, teman-teman bisa mengkritisi terkait dengan beberapa istilah yang tadi saya sebutkan ya, penyandang cacat, disabilitas, dan difabel ya. Bagi saya sebetulnya bukan persoalan konsepsinya, bukan persoalan kita mau menggunakan istilah apa yang merujuk kepada disabilitas. Kalau melihat perjalanan dari penyandang cacat menuju ke penyandang disabilitas, itu menggambarkan bahwa konsep disabilitas adalah sebuah konsep yang dinamis ya, sebuah konsep yang tidak statis ya. Bagi saya sepakat dengan apa yang ditulis oleh Solidaire ya, www.solidaire.id ya, terkait dengan beberapa alasan atau beberapa yang perlu dipertimbangkan ya untuk merujuk pada penyebutan yang merujuk kepada orang-orang dengan disabilitas ya. Apa itu? Yang pertama, yang jelas bahwa istilah yang digunakan itu adalah secara jelas subjek yang dimaksud dengan istilah tersebut. Jadi jelas
Ya, istilahnya jelas. Subjek itu merujuk kepada apa, siapa, gitu ya. Yang kedua, ya, itu mendeskripsikan fakta, bukan stigma, bukan konsepsi, ya, bukan pemahaman, tetapi memang realitanya begitu, ya, faktanya memang begitu. Oke. Yang ketiga, tidak mengandung unsur negatif. Contoh, ya, tolong jangan menyebut tunanetra, ya, karena tuna itu konotasinya negatif. Cacat mata, ya, itu konotasinya negatif, ya, cacat. Meskipun memang ada persoalan dengan penglihatan, kenapa tidak menggunakan istilah disabilitas netra? Ya, oke. Perlu dipertimbangkan juga misalnya menumbuhkan semangat pemberdayaan. Ya. Jadi istilah yang dipakai harus punya semangat, harus punya spirit untuk orang yang ini, harus supaya dia bukan lagi hopeless, tapi memang dia punya semangat pemberdayaan, gitu ya. Kemudian yang kelima, memberikan inspirasi hal-hal positif. Dasar lo cacat, ya, di mana inspirasinya? Nggak ada, ya. Oke. Yang berikutnya, istilah belum digunakan pihak lain untuk mencegah kerancuan istilah, ya. Jadi istilah ini harus utuh, tidak boleh kemudian rancu hanya gegara istilah yang sama pernah dipakai untuk merujuk kepada istilah yang lain, ya. Oke. Memperhatikan ragam pemakai dan ragam pemakaiannya, ya. Yang kedelapan, dapat diserap dan dimengerti oleh berbagai kalangan secara cepat, ya. Yang kesembilan, bukan istilah yang mengandung kekerasan bahasa atau mengandung pemanis, ya. Yang kesepuluh, memperhatikan dinamika perkembangan masyarakat. Jadi itu yang saya katakan, istilah disabilitas itu istilah yang sangat dinamis, ya. Bisa saja di kemudian hari tidak hanya yang terkait dengan tuna atau terkait dengan cacat, terkait dengan disabilitas atau difabel, tidak, bisa saja nanti akan muncul istilah-istilah yang lain. Sangat dimungkinkan, ya. Menghormati martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk membuat pilihan dan kemandirian setiap orang. Ini yang ke-11, ya. Yang ke-12, non-diskriminasi, ya. 13, harus berisi terkait dengan partisipasi penuh, efektif, ya, serta keterlibatan dalam masyarakat, ya. Yang berikutnya ke-14, menghormati perbedaan dan penerimaan bahwa disabilitas adalah bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan, ya. Ini seperti istilah yang disampaikan oleh Wendy Lawson, ya, bahwa disabilitas itu adalah persoalan keragaman. Nggak mungkin semua orang dibuat dalam kesamaan yang sama, gitu ya. Oke. Kesetaraan kesempatan, ya. Harus punya kesetaraan kesempatan, aksesibilitas, ya. Kesetaraan gender. Yang ke-17, 18, penghormatan atas perkembangan kapasitas anak-anak dengan disabilitas dan penghormatan atas hak mereka untuk melindungi identitasnya. Nah, saya sepakat dengan apa yang tertulis dalam www.solider.id itu, yang menjelaskan terkait dengan problemnya adalah bagaimana istilah-istilah itu menjadi ruh bagi kesetaraan, ya,
bukan lagi sesuatu yang bersifat stigmatis, ya. Karena hemat saya, disabilitas itu merupakan kompleksitas yang sangat, ya. Kenapa saya bilang kompleksitas? Ya, karena ini tidak berdiri sendiri. Ya, dalam dalam definisi yang dibuat, ya, oleh WHO terkait dengan disabilitas itu mengatakan bahwa disabilitas ini tidak hanya berhubungan dengan kelemahan tubuh, ya, tetapi juga terkait dengan relasinya dengan lingkungan, relasinya dengan orang lain, relasi dengan pihak lain. Ya, kalau pihak lain tidak memberikan akses, ya, itu bisa menjadi bagian dari disabilitas. Artinya apa? Saya melihat bahwa konsep disabilitas itu, ya, konsep disabilitas ini bisa saja kemudian berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kultural, ya, hal-hal yang bersifat politik, ya, hal-hal yang bersifat, bisa saja kemudian ini hal-hal yang sangat berhubungan atau berkaitan dengan religiositas, dengan keagamaan, ya. Tiga, sosial, politik, kultural, keagamaan, ya, atau bisa juga dengan lingkungan-lingkungan yang lain, ya. Oke, itu penjelasan singkat terkait dengan istilah disabilitas yang ada di sekitar kita, ya. Jadi bukan persoalan, saya pikir banyak orang kemudian, saya perlu meng-highlight ini, banyak orang kemudian perlu mendebat begitu, ya, atau mendiskusikan harus menggunakan istilah difabel, karena itu menunjukkan memang menunjukkan kemampuan yang berbeda. Di sisi lain orang menggunakan istilah disabilitas karena memang secara faktual dia mengalami disabilitas, ya. Ada yang mengatakan difabel itu, kalau kita menggunakan istilah difabel itu berarti sebetulnya kita sedang mengalami persoalan dengan diri sendiri, ya, karena memang secara fisik misalnya atau secara penampakan misalnya seseorang itu memang memiliki situasi yang seperti itu, ya. Dan istilah difabel memang kemudian saya baca di beberapa referensi memang tidak lagi digunakan, ya, karena memang pada prinsipnya siapapun orang itu differently able, ya, siapapun orang itu memiliki kemampuan yang berbeda, ya. Oke, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya, dan terus mengedukasi banyak orang dan terus berjuang untuk menghadirkan sebuah kesetaraan istimewa. Mari terus dukung perjuangan saya menggunakan istilah kaum. Mari terus mendukung teman-teman disabilitas untuk mendapatkan hak dan peran sertanya dalam kehidupan di tengah masyarakat. Sampai jumpa dan see you.